Di antara ya, akidah orang-orang Khawarij saya sebutkan ya. Jadi selain mereka mudah mengkafirkan, dan ini ciri utama juga ya. Sebagaimana mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana mereka mengkafirkan Utsman bin Affan gara-gara dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga mereka mudah mengkafirkan sebagian kaum muslimin hanya mungkin karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mudahnya mereka mengkafirkan kaum muslimin ya. Ada akidah juga yang mereka yang berbahaya yang harus kita ketahui bersama, yaitu wajibnya memberontak. Ya. Wujubul khuruj 'alal hakimil ja'ir. Wajibnya memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Ini di antara akidah orang-orang Khawarij. Saya akan bacakan penukilan, ini bukan perkataan saya ya. Tapi saya akan bacakan penukilan dari perkataan para ulama ya, tentang akidah ini. Di antaranya yang dinukil oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Jilid 1 halaman 167 sampai 168. Beliau berkata, ini wafat pada tahun 330 Hijriah. Jadi ada namanya Kutubul Maqalat. Kutubul Maqalat itu adalah kitab-kitab yang mempelajari tentang firqah-firqah. Di antaranya Maqalatul Islamiyyin karangan Abu Hasan Al-Asy'ari, di antaranya Al-Fisal fil Milal wan Nihal wal Ahwa karangan Ibnu Hazm rahimahullah taala, di antaranya Al-Farqu bainal Firaq karya Abdul Qahir Al-Baghdadi, di antaranya Al-Milal wan Nihal karya Asy-Syahristani ya. Ini membicarakan tentang firqah-firqah. Islam terbagi menjadi sekian, Syiah, misalnya Khawarij, kemudian Murji'ah, Mu'tazilah. Kemudian Khawarij terbagi menjadi begini-begini, Syiah terbagi menjadi 3 kelompok besar. Dari kelompok besar ini kemudian terbagi-bagi lagi. Ini dijelaskan dalam buku-buku tersebut. Ya. Kemudian ciri-ciri Syiah seperti apa, ciri-ciri Mu'tazilah seperti apa kaidah mereka. Ini dibahas. Nama buku tersebut namanya Kutubul Maqalat, istilah para ulama. Ya. Nah, di antaranya mereka membahas tentang Khawarij. Karena ashabu Kutubil Maqalat, para ulama yang membahas tentang buku-buku firqah-firqah ini ya. Mereka menyebutkan di antara firqah besar Islam terpecah menjadi 72 golongan. Di antara firqah besar, firqah induk adalah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah. Ini 4 kelompok besar, dan dari 4 kelompok inilah kemudian bercabang-cabang ke bawah. Rata-rata kelompok-kelompok yang muncul belakangan kembali menginduk kepada 4 firqah ini. Rata-rata kembali menginduk kepada firqah ini. Jadi kesalahannya paling fatal terhadap masalah akidah. Ada yang menambah misalnya Jahmiyah dengan turunannya ya. Ya, baik. Di antaranya Khawarij mereka bahas, kata Abu Hasan Al-Asy'ari, jima'u ra'yil Khawarij. Tentang perkara yang mengumpulkan kelompok-kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu banyak, tetapi apa sih pemikiran yang mengumpulkan mereka sehingga mereka divonis sebagai Khawarij? Maka beliau berkata, ajma'atul Khawarij ala ikfari Ali bin Abi Thalib ridwanullahi ta'ala alaihim. Mereka bersepakat ya. Pertama adalah hal pengkafiran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena beliau menyerahkan hukum kepada 2 hakim ya. Tadi karena dia mencerahkan kepada tahkimul hakamain, kepada Abu Musa Al-Asy'ari sebagai wakil dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Amr bin As sebagai wakil dari Muawiyah. Dan ridho dengan hukum 2 orang itu, maka dikafirkan oleh Khawarij. Mereka berkata, inil hukmu illa lillah, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kenapa hukum diserahkan untuk perdamaian kepada 2 orang ini, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan Amr bin As? Maka dikafirkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian wa ajma'u ala anna kulla kabiratin kufrun, dan mereka juga sepakat. Perkara yang kedua, mereka sepakat juga bahwasanya seluruh dosa besar merupakan kekufuran. Illa Najdat fa innaha la taqulu dzalik. Ada kelompok Khawarij namanya Najdat, dia tidak berpendapat seluruh dosa besar adalah kekafiran. Perkara yang ketiga yang jadi fokus pembahasan kita, wa ajma'u ala anna Allah Subhanahu wa taala yu'adzibu ashabal kaba'ir adzaban daiman illa Najdat ya. Bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala mengazab ya, para pelaku dosa besar dengan azab yang abadi, kecuali An-Najdat mengatakan tidak demikian. Jadi beliau hanya mengisyaratkan ya di sini ya, mohon maaf, jadi beliau hanya mengisyaratkan tentang masalah ciri pertama tentang pengkafiran Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Abdul Qahir Al-Baghdadi dia mengatakan tentang masalah mazhab Khawarij. Beliau mengatakan wa qad ikhtalafu fi ma yajma'ul khawarij ala iftiraqi madhahibiha. Para ulama khilaf tentang apa sih perkara yang mengumpulkan Khawarij, padahal mereka berbagai macam modelnya. Kemudian akhirnya beliau menyebutkan di antaranya ya, ikfaru Ali wa Utsman wal Hakamain, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan Al-Hakamain, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin As. Wa ashabil Jamal, demikian juga yang ikut serta dalam perang Jamal. Wa kullu man radiya bi tahkimil Hakamain, demikian juga setiap orang yang ridha dengan keputusan dua hakim, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin As. Wal ikfar bi tikabil dunub, demikian juga mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Yang ketiga, yang berikutnya, wa wujubul khuruj 'alal imamil ja'ir, dan wajibnya memberontak terhadap imam yang zalim. Ini disebut oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi dan dia wafat pada tahun 429 Hijriah. Disebutkan di antara ciri Khawarij wajib memberontak terhadap pemerintah yang zalim. Kemudian beliau menukil, wa qala Syekhuna Abdul Hasan, dan guru kami Abu Hasan Al-Asy'ari ya, menyatakan alladzi yajma'uha, yang mengumpulkan firqah-firqah Khawarij dengan berbagai macam modelnya adalah mengkafirkan Ali dan Utsman dan peserta perang Jamal dan selanjutnya tadi, kemudian wal khuruj ala sultanil ja'ir, dan juga mengatakan wajibnya memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Jadi ternyata ini adalah pemikiran Khawarij. Demikian juga Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Fisal yang wafat pada tahun 456 Hijriah. Dia berkata, wa man wafaqal Khawarij fi inkari tahkim, barang siapa yang sepakat dengan pemikiran Khawarij mengingkari at-tahkim, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dan Al-Amr bin As, wa takfiri ashabil kabair, dan sepakat juga mengkafirkan pelaku dosa besar, wal qaul bil khuruj ala immatil jur, dan juga pendapat tentang wajibnya memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Kemudian kata beliau, dan seterusnya dari sini, fahuwa khawariji, maka dia seorang Khawarij juga. Jadi Ibnu Hazm mengatakan barang siapa pemikirannya seperti ini, maka dia juga adalah apa? Khawarij ya. Jadi saya ingin menjelaskan bahwasanya di antara sifat Khawarij yang disepakati oleh para ulama adalah wajibnya memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Demikian juga Syahristani yang wafat pada tahun 548 Hijriah dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal. Beliau juga menyebutkan, kullu man kharaja 'alal imamil haq alladhi tafaqatil jama'ah alaihi sama kharijiyan. Ya, setiap orang yang keluar memberontak terhadap pemimpin yang benar yang disepakati oleh kaum muslimin maka dikatakan sebagai Khawarij. Baik, ternyata para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri wajib memberontak terhadap pemimpin yang zalim itu bukan ciri Khawarij saja. Barang siapa mempelajari ciri-ciri Mu'tazilah sebagaimana dinukil oleh ulama mereka yang bernama Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Al-Usul Al-Khamsah, dia akan dapati bahwasanya di antara pondasi mazhab Al-Mu'tazilah adalah al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar. Dan ini maksud dengan bernahi munkar adalah memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Ini ternyata mazhab juga mazhab apa? Mu'tazilah. Dan barang siapa yang baca buku-buku orang Syiah, mereka juga dapati ternyata di antara akidahnya orang Syiah wajib memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Karena mereka mensyaratkan yang menjadi imam harus maksum. Sehingga akidah wajib memberontak terhadap pemerintah yang zalim ini adalah akidah disepakati oleh kelompok-kelompok sesat seperti Khawarij, kemudian Mu'tazilah, kemudian juga Syiah. Saya menyampaikan ya, mungkin ada sebagian tidak setuju, terserah, saya ingin menyampaikan akidah mereka. Karena saya ingin menyampaikan kepada umat Islam, jangan sampai kita meninggal dengan memiliki akidah seperti ini. Karena ini adalah akidah kelompok yang disesatkan oleh para ulama.
Kenapa para ulama mengharamkan memberontak terhadap pemerintah meskipun zalim? Karena mereka memandang bahwasanya ya, agama dibangun di atas maslahat. Dan pemberontakan biasanya mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar, dan ini berdasarkan kenyataan, dan begitu banyak terjadi pemberontakan akhirnya kezaliman lebih parah. Dan kita dapati di zaman kita sekarang ini banyak pemberontakan terjadi, namun kemungkaran semakin besar. Contoh seperti di Mesir. Di Mesir terjadi pemberontakan, sekarang kondisi lebih parah. Sudah terjadi pertumpahan darah, banyak kaum muslimin yang dibunuh, ribuan yang terbunuh. Ya, kemudian kondisi semakin parah, ekonomi semakin lemah, agama juga semakin sulit. Kenyataan yang ada. Nggak usah jauh-jauh, tanah air kita. Demonstrasi pada tahun 98. Ya. Demonstrasi melewati batas yang seharusnya. Sehingga akhirnya kebablasan, ya, banyak orang bangga tatkala itu ya, dengan demonstrasi tersebut, namun akibatnya lebih parah. Ekonomi semakin hancur, korupsi semakin menjadi-jadi, ya. Orang-orang liberal semakin menjadi-jadi, dan macam-macamnya. Kita bicara tentang Libya. Libya juga demikian. Gaddafi, saya punya teman-teman Libya banyak cerita. Gaddafi zalim. Orang yang sholat 5 waktu di masjid, satu masjid, ditangkapin dulu sama Gaddafi. Kenapa? Orang ini terlalu alim, ditangkapin. Jadi teman saya kalau mau sholat jamaah, dia sholat subuh di masjid ini, sholat duhur tempat lain, sholat isya, karena masing-masing masjid ada intelnya. Nah, kalau ada orang 5 waktu di masjid, ditangkapin. Tiba-tiba ada perintah semua yang jenggot ditangkapin. Kadang-kadang begitu Gaddafi. Kadang-kadang ada perintah semua yang cingkrang ditangkapin. Seperti itu. Ini teman saya cerita. Sampai teman saya cerita suatu saat dia ingin sholat subuh. Dia berjalan menuju masjid, tahu-tahu ada patroli. Waduh, bahaya. Dia takut ditangkap, maka dia langsung loncat ke semak-semak yang penuh dengan duri. Ya, jadi maksud saya, meskipun dia zalim, meskipun dia mengambil harta buat dia dan keluarganya, akhirnya terjadi pemberontakan. Apa yang terjadi sekarang? Hancur-hancuran sekarang. Ekonomi hancur-hancuran. Ya, terjadi pembunuhan begitu mudah. Kemarin teman saya cerita, saya tanya, gimana si Fulan, teman saya dari Libya? Oh, udah meninggal Firanda, subhanallah. Kenapa? Dua kelompok bertikai, maka dia berusaha mendamaikan. Akhirnya damai, tahu-tahu dia balik ditembak sama orang. Ya, orang tidak tahu kenapa dia dibunuh. Sampai demikian. Saya dibunuh kenapa? Tahu-tahu dibunuh oleh orang. Keamanan hilang, ekonomi hancur, Islam sulit berkembang. Ya, dimulai dengan pemberontakan. Waktu pemberontakan orang banyak yang dukung, bangga, tetapi hasilnya parah. Kita bicara tentang Suriah, pemberontakan. Baik, kita sepakat pemimpinnya Syiah. Tapi para ulama telah menjelaskan bahwasanya bernahi mungkar ada syaratnya, harus menimbulkan kemaslahatan. Bahkan kalau pemimpin negara kafir, maka tidak boleh memberontak kecuali punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, maka tidak boleh kita wajibkan mereka untuk memberontak. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, waktu bersama Fir'aun, dia tidak diperintahkan oleh Allah untuk memberontak Fir'aun. Padahal Bani Israel disiksa oleh Fir'aun. Tapi Nabi Musa secara kekuatan tidak mampu untuk melawan apa? Fir'aun. Memiliki pengikut yang lemah. Sehingga bertahun-tahun Bani Israel tetap disiksa, akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa untuk apa? Pergi. Lihatlah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi 7 orang atau 7 orang pemuda yang berdakwah la ilaha illallah, akhirnya takut dibunuh, maka mereka kabur. Sembunyi di goa. Nabi Isa alaihissalam juga tidak disuruh untuk melawan tirani Romawi tatkala di zaman beliau. Maksud saya, kalaupun memimpin kafir, tidak otomatis kita harus mewajibkan untuk apa? Memberontak. Tapi kita wajibkan saudara-saudara kita yang tinggal di Sydney, di Melbourne, di Australia, berontak itu perintah kafir, ya nggak masuk akal. Apa kita suruh saudara-saudara kita yang tinggal di Amerika, banyak orang Islam di sana, suruh memberontak? Kemudian waktu terjadi pemberontakan awal di Suriah, banyak sebagian dai-dai muda yang ditanya bagaimana, dan mereka memotivasi untuk memberontak. Dan masih ada rekamannya sampai sekarang. Kata mereka, marah, ayo ungkapkan kemarahan kalian. Ulama kibar tatkala itu diam, tidak ada yang menyuruh untuk apa? Memberontak. Yang dianggap ulama pemerintah, yang dianggap ulama tidak tahu fikul waqi, ya, diam. Yang muda-muda yang berfatwa. Akhirnya tahu-tahu 500.000 orang meninggal dunia.
Entah mungkin sudah 1 juta orang meninggal dunia. Tahu-tahu banyak wanita diperkosa, tahu-tahu banyak anak-anak meninggal ya. Kalau antum jadi ustaz, antum ditanya, misalnya orang datang, kami dari Suriah, boleh kami memberontak? Apa konsekuensinya? Akibatnya, oh bisa jadi 500.000 orang meninggal. Ente fatwanya apa? Boleh. Ente kira harta darah itu murah kan? Ente kira kehormatan wanita itu murah? Diperkosa oleh orang-orang. Maka maksud saya, kenyataan yang ada, kebanyakan pemberontakan menimbulkan kondisi yang lebih buruk. Oleh karenanya, banyak dalil menunjukkan diharamkan untuk memberontak terhadap pemimpin yang zalim, meskipun zalim selama dia masih seorang muslim. Bahkan kalau dia kafir pun tidak boleh memberontak kecuali kalau punya kekuatan yang pasti bisa mengalahkan dia. Kalau tidak, maka tidak wajib untuk memberontak. Ya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam pemikiran Khawarij. Baik.